Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk pembahasan kita yang berkaitan dengan rukun iman. Dan alhamdulillah yang pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji yang berkaitan dengan rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala mencakup 4 perkara, yaitu kita beriman di mana kita imani akan adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman. Yang ketiga itu uluhiyah yang sudah kita bahas. Dan yang keempat adalah beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima itu kita beriman, sampai itu aja. Dan sudah kaidah-kaidah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mengimani apa yang Allah, kita yang mengimani nama-nama dan sifat, kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya tanpa menyelewengkan, tahrif, ta'til, menolak, takyif, membagaimanakan, serta tamtsil wa tasbih, menyerupakan. Begitu juga yang kedua, kita murajaah dulu, yaitu beriman kepada malaikat. Yaitu kita beriman bahwa malaikat memiliki nama-nama dan ada juga tugas-tugasnya yang mana sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita beriman bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur. Kemudian kita yakini bahwa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah memaksiati Allah dan melakukan apa yang mereka diperintahkan. Nah, itulah rukun iman yang kedua. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang ketiga. Rukun iman ketiga. Nah, apa rukun iman yang ketiga? Beriman kepada kitab Beriman kepada kitab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri." Untuk memudahkan kita, ada sedikit kaidah a ma ki ra ha ta. Kita beriman kepada Allah, kita beriman pada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada rasul, kita beriman pada hari kiamat, kita beriman kepada takdir. Sekarang rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya dan para rasulnya. Ikhwani a'azzanallahikum, dalam kita mengkaji rukun iman yang ketiga ini, mengkaji rukun iman yang ketiga ini perlu kita pahami, di mana kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan. Untuk apa tujuannya?
untuk dipelajari oleh hamba-hambanya. Petunjuk. Setelah dipelajari, menjadi petunjuk dan serta diamalkan dalam kehidupannya. Sehingga ada 6 perkara yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dalam beriman kepada apa? Dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perkara yang pertama dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Ya, beriman bahwasannya Allah menurunkan kitab kepada setiap rasul. Insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana cara beriman pada rasul. Berapa perkara. Rasul yang kita pahami tahu selama ini kan 25. Dan ada nanti sebagaimana dalam hadis itu. Rasul 5. Nabi dan Rasul. Ulul azmi kalau yang 5. Iya. Nanti akan ada nanti di beriman pada rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi dan setiap nabi belum tentu rasul. Itu nanti di pembahasan beriman pada nabi dan rasul. Tapi ini kita fokus beriman kepada kitab-kitab Allah. Berarti Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Dan kitab-kitab itu pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ini adalah kalamullah. Tetapi kita tidak mengimani bahwa kitab-kitab selain Al-Qur'an. Nah, ada kitab Al-Qur'an. Ada kitab Al-Qur'an adalah kitab yang paling terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sudah kita ketahui ada kitab Al-Qur'an yang terakhir ya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab Zabur, kitab Taurat. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab yang kedua, kitab Injil. Yang pertama dulu Zabur ya. Yang kedua ini. Yang pertama Taurat. Zabur. Kepada Nabi Daud. Yang kedua pada Taurat. Pada Injil kepada Nabi Isa. Injil Nabi Isa alaihi salam. 6. Ikhwani a'azanillahu ikum. Berarti ada 4 kitab yang ada 5. Ada 5. Intinya kita imani bahwa setiap nabi dan setiap rasul itu Allah menurunkan kepada mereka kitab. Tapi yang kita harus pahami, ada kitab yang kita tahu namanya dan ada juga kitab yang kita tidak tahu namanya. Yang pertama kita ketahui adalah kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kitab Taurat kepada Nabi
Pada Nabi siapa? Taurat Nabi Musa. Pada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang kelima Suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Naam, barakallahu fiik. Tapi intinya setiap nabi memiliki kitab yang Allah turunkan kepadanya. Itu yang pertama. Itu kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab kepada setiap rasul. Yang kedua, mengimani kebenaran. Ini. Kebenaran isi kitab tersebut. Ya, mengimani kebenaran kitab tersebut. Yang ada di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti kabar-kabar Al-Quran yang berkaitan dengan kabar-kabar yang masa lalu, masa kini, Masa yang akan datang. dan masa yang akan datang. Ikhwanya azanallahu. Kita harus imani. Baca yang pertama tadi kita imani bahwa setiap nabi memiliki kitab yang Allah turunkan. Yang kedua, kita beriman bahwa kebenaran yang ada di dalam kitab tersebut betul-betul benar. Kita harus beriman. Baik masa lalu, masa kini, masa akan datang. Yang ketiga, kita mengimani hukum-hukum yang terdapat di dalam semua kitab. Hukum-hukum yang terdapat di dalam semua kitab terdahulu yang tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. As-syar'u man qablana, syariat sebelum kita terdahulu, selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Seperti syariat. Adapun syariat yang bertentangan dengan syariat kita tidak boleh. Seperti apa? Kita fokus ke pembahasan menikah. Nabi Musa alaihi salam bisa menikah bisa berpoligami dengan adik kakak. Setelah nikah kakaknya, itulah baru nikah adiknya. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW, antajma'u bainal uhtain, menggabungkan dua saudari tidak boleh. 6. Tapi kita imani hukum-hukum itu semua. Karena semua hukum itu datangnya dari Allah. Selama tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran. Intinya, Al-Quran jadi patokan kita. Patokan dan penentu. Yang keempat, kita beriman dengan nama-nama. Nama-nama kitab. Wal kitab. Asma wal kitab. Asma'ul kutubi. Asma wal kutubi. Ya. Nama-nama kitab. Yang mana sudah kita bahas sebelumnya. Ada Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Ada Taurat untuk Nabi Musa. Ada Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Ada Zabur untuk Nabi Dawud. Ada Suhuf untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Kajian jadi. Ikhwanya azanallahu wa iyyakum. Itulah nama-nama kitab yang perlu kita imani. Dan nama-nama kitab yang lain kita tidak ketahui, kita imani saja.
Sebagaimana kita beriman dengan nama-nama malaikat. Kita imani dengan nama-nama malaikat yang sudah kita bahas tadi. Dan kita beriman dengan nama-nama malaikat yang kita tidak ketahui karena jumlah malaikat itu banyak. Itu apa ya, antara malaikat dengan malaikat yang di atas itu antara, nah ini sama apa namanya, jari itu loh, saking banyaknya malaikat. Bahkan dalam riwayat di Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur, bukan Baitul Maqdis, di Baitul Ma'mur itu ada puluhan ribuan malaikat yang tawaf, yang melakukan ibadah di dalam Baitul Ma'mur, kemudian keluar dan tidak akan kembali lagi malaikat itu, dan datang yang malaikat yang baru setiap hari. Banyaknya malaikat. Dan di dalam diri kita, dalam arti di setiap manusia ada malaikat yang mencatatnya. Raqibun atid itu sifat malaikat, pencatat. Raqib sudah kita jelaskan tadi, itu artinya selalu mengawas. Atid selalu hadir. Itu artinya raqibun atid. Berarti maksud dari perjanjian bukan ya? Raqibun atid. Oke, kita lanjut ke rukun iman kepada kitab. Kita paham dengan nama-nama kitab. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Pokoknya Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, mana-mana. Sama suhuf. Yang penting Al-Quran menjadi pedoman. Al-Quran sebagai pedoman kita, patokan kita. Kemudian yang kelima, kita beriman bahwasannya, ini intinya nih, Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab yang ada. Ahsantum. Dan penghapus kitab-kitab sebelumnya yang pernah ada. Penghapus maksudnya? Penghapus, tidak usah lagi dibaca, tidak perlu lagi dipelajari. Kitab-kitab yang lain? Iya, cukup kita imani saja. Dan ada hukum-hukum yang ada yang dulu itu sudah masuk ke dalam Al-Quran. Iya. Jadi dalam riwayat ada pernah salah seorang sahabat membaca kitab Injil atau kitab Taurat gitulah. Nabi Musa, anak Nabi Musa. Ya, kitab Taurat. Kalau salah siapa sahabat itu. Dilihat sama Nabi. Tidakkah engkau cukupkan dirimu dengan Al-Quran? Tapi hanya pelajari. Apa kata Nabi? Kama qala, "Lau kana Musa hayya." Seandainya Nabi Musa itu hidup pada masaku, dia akan mengikuti aku. Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Penghapus kitab-kitab yang terdahulu. Bahkan ikhwana azanallahu di zaman akhir nanti Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kepada beliau alaihissalam kitab Injil. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang nanti pada hari zaman. Beliau masih hidup sekarang, tapi diangkat Allah ke langit. Tidak kita tahu. Wallahu alam, kita imani saja, tidak perlu pakai otak. Iman itu begini nggak perlu. karena iman itu pakai hati, bukan pakai otak. Otak itulah yang mengikuti hati. Kita gunakan otak kita untuk tunduk terhadap apa yang diimani, untuk mendukung hati kita, otak kita. Nabi Isa alaihi salam turun nanti, disuruh oleh kaum muslimin untuk menjadi imam. Nabi loh ini, jadi imam sholat. Entah antara sholat asar sama sholat subuh saat itu. Sholat lah intinya. Apa kata Nabi Isa? Al-imamu minkum. Bayangkan yo, ada Nabi tapi berani, yang menjadi imam adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Imam dari kalangan kalian. Nabi Isa jadi makmum. Ini menunjukkan apa? Nabi Isa turun nanti bukan menjadi nabi baru, bukan menjadi nabi ajaran baru lagi, bukan. Dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah luar biasa. Al-Qur'an adalah penyempurna. Al-Qur'an Al-Karim yang luar biasa. Ikhwanya azanallahu alaikum. Di mana pantaslah Allah Subhanahu wa taala firmankan
di dalam Al-Qur'annya, di mana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani," dan kami menurunkan dari Al-Qur'an, "ma huwa syifa," jadi pengobat, "wa rahmah," lil mu'minin. Insyaallah. Al-Quran, ikhwan azanallahu. Bahkan Allah firmankan, "Afala yatadabbaruna al-Quran." Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Ikhwanya azanallahu wa iyyakum. Itulah yang kelima. Kemudian yang keenam, terakhir, kita imani bahwa Al-Quran, nah ini penting ini, kalamullah, bukan kalamun nas, bukan makhluk, firman Allah, diturunkan oleh yang maha karim, maha mulia, lewat malaikat yang mulia kepada manusia yang mulia di bulan yang mulia. Malaikat yang mulia kepada nabi yang mulia pada bulan yang mulia, oleh yang karim maha mulia, dialah. Ini yang perlu kita pahami, ikhwanya azanallahu alaikum. Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Yusuf, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kalian dengan bahasa Arab agar kalian mengerti. Coba bayangkan. agar kalian mengerti. Agar kalian mengerti bahasa Arab. Ini menunjukkan bahasa Arab itu wajib. Gimana kita bisa paham Al-Quran? Gimana kita tidak mau mengerti Al-Quran kalau tidak kita bisa bahasa Arab? Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ikhwana azanallahu alaikum. Al-Quran kalamullah, dengan hakiki firman Allah, sebagaimana Allah firman, berkata, berfirman, berkaul kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ada sebagian yang salah dalam beriman kepada kalamullah ini. Kalau nggak hindai lebih itu sih ndak seperti ini dia bilang. Al-Quran itu ya renta rumah, wati wara hurufna, wati wara elina. Subhanallahil azim. Gimana cara kita bisa pahami? Nah, ini dalam kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat. Apa sifatnya Allah? Berbicara, kalamnya Allah. Berarti setiap kalam secara makna pasti ada huruf, pasti ada bunyi kan? Kalam, saut. Tapi ingat, kalamullah laisa kakalamin nas. Firmannya Allah, perkataannya Allah bukan seperti perkataannya manusia. Kita hanya imani saja. Seperti Allah melihat. Tapi melihatnya Allah tidak seperti melihatnya manusia. Ada yang mengatakan kalau kita bilang Allah berkata, dong kita juga berkata, sama dong kita berkata dengan huruf, kita berkata dengan bunyi kita. Subhanallah, pemikiran melenceng. Sebagaimana dia memahami dalam asma wa sifat, mengenal dengan asmaul husna, nama dan sifat Allah.
dalam beriman dengan nama dan sifat Allah. Nah, salah satu sifat Allah itu adalah kalam. Apa sifat Allah? Kalam, berbicara. Sifat Allah. Sifat perbuatannya. Allah berbuat sehendaknya. Fa'alul lima yurid. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, cara beriman kepada dalam mengimani nama dan sifat Allah, kita imani saja apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Rasul sebutkan dalam hadis, tanpa apa? Mengubah makna, tanpa menolak, tanpa membagaimanakan. Gimana sih? Tanpa menyerupakan. Ini kaidahnya. Allah berbicara, ya sudah. Bagaimana berbicaranya Allah? Tidak boleh. Saya tolak, tidak mau. Saya imani Allah berbicara dong, kan kayak kita jadinya. Nah, itu tidak boleh. Apalagi menyerupakan. Kita imani saja, ikhwan. Begitu juga dalam hal yang lain. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lain dalam nama dan sifat Allah Jalla fi'ula, Asmaul Husna wa Sifatul Aula. Oke, jadi kalamullah ini hakiki, benar sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa, tanpa kita membagaimanakan. Intinya kalam Allah. Tapi ingat ikhwan, yang kita pegang itu mushaf namanya. Itu mushaf. Adapun yang kita baca, ini kalam Allah. Ya. Al-Quran kayak itu. Al-Quran ini yang kita baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mushaf yang kita pegang itu mushaf namanya. Berarti Al-Quran yang kita baca itu Al-Quran yang dibaca. Yang dibunyikan itulah Al-Quran. Ya. Adapun pegangan. Ya, Ada mushaf. Gini lah. Ada juga pegangan di HP kan? Itu namanya mushaf. Al-Quran HP Android. Kalau di HP itu apa namanya? Al-Quran Android. Tapi yang kita baca. Nah, yang akan diangkat nanti pada hari kiamat itu adalah tulisan Al-Quran itu loh yang diangkat. Yang kosong nanti, mushaf itu kosong. Tidak ada lagi tulisan. Nanti di sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat terjadi, Al-Quran tidak ditiadakan nanti dalam arti kosong. Mari kita rajin membaca Al-Quran. Oke, itulah 6 perkara dalam beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita beriman bahwa setiap rasul pasti diturun kitab. Yang kedua, kita beriman dengan bahwa kitab itu benar. Apa yang diceritakan, masa yang akan datang, masa yang kini, masa yang lalu. Yang ketiga, hukum-hukumnya. Yang keempat, nama-namanya. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai penyempurna dan penghapus kitab-kitab terdahulu. Dan yang keenam adalah Al-Quran kalamullah. Kalamullah, bukan kalamullah. Na'udzubillah, laisa makhluk. Ikhwana azanallahu wa iyyakum. Itulah pembahasan kita yang berkaitan dengan rukun yang ketiga. Nah, ikhwani a'azzanallahu, kemudian yang keempat. Pembahasan adalah rukun yang keempat. Rukun yang keempat apa? Beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Jalla fi'ula. Sekarang, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Yang sering kita dengar. Nabi secara bahasa pembawa berita. Rasul secara bahasa adalah utusan. Apa itu Nabi? Nabi adalah seseorang manusia intinya. Pokoknya Nabi sama Rasul ini laki-laki. Tidak ada Nabi Rasul yang cewek. Siapa yang ngaku? Yang mengatakan Nabi ada cewek, na'udzubillah. Seseorang yang diberi wahyu, itu Nabi. Berupa syariat. Dan diperintahkan untuk mengamalkannya.
tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Rasul adalah diutus untuk, intinya seorang diberi wahyu berupa syariat, juga diutus untuk apa? Menyampaikan risalah. Yang bertentangan dengan kondisi umatnya, itu Rasul. Yang bertentangan dengan kondisi umatnya, itulah Nabi dan Rasul. Nabi seseorang yang diberikan wahyu berupa syariat, yang perintahkan untuk mengamalkan, tapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Biasanya melanjutkan stafetnya Rasul. Biasanya Nabi itu jarang di Nabi itu tidak bantah oleh umat, karena sama sudah saling memahami, hanya syariat yang tetap menjaga syariat gitu. Tapi kalau Rasul pasti dibantah, pasti diolok, pasti dicaci, pasti dimaki. Dan ada ulul azmi 5 mim. Mim. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi alaihi wasallamuhu. Ikhwanya azanallahu alaikum. Jadi Rasul pertama Nabi Nuh. Nabi pertama ya jelas Nabi Adam. Selain Nabi pertama juga Nabi Adam dan manusia pertama. Ikhwanya azanallahu ayakum. Itulah beberapa definisi yang perlu. Nah sekarang untuk pembahasan terakhir kita, insyaallah kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Ada 6 perkara juga dalam beriman kepada Rasul. Nah, ikhwanya azanallahu alaikum, kita selesaikan dulu ini, baru kita sholat isya insyaallah ta'ala. Yang pertama, beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Nu'minu bihim la nufarriqu bainahum. Tidak membeda-bedakan. Aku hanya beriman pada nabi inilah, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Yang lain tak. Itu naudzubillah. Beriman kepadanya. Makanya Zakir Naik pernah bilang ya, kalau mau ikut betul-betul kitab Injil, kami muslim inilah, secara bahasanya jangan salah paham, kami muslim inilah dalam ajarannya yang lebih Kristiani dibanding kalian wahai para orang Kristen. Paham maksudnya? Karena mengikuti kitab Injil yang Allah turunkan pada Nabi Isa. Dalam Injil disuruh sunat, Islam sunat. Kalian tidak sunat. Jadi kami lebih Kristen secara ajaran ya. Karena kenapa? Karena Islam itu, ini jangan sampai salah paham ini, jangan sampai salah paham. Ini bahasa yang perlu dipahami saja. Karena kenapa? Karena kita semua beriman kepada seluruh nabi. Kita beriman pada Nabi Muhammad, jelas sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kita beriman pada Nabi Isa juga. Tapi beriman dengan mengatakan bahwa beliau nabi, bukan sebagai Tuhan seperti Anda wahai non-muslim, gitu. Sehingga siapa yang mengkufuri sebagian rasul, maka dia telah mengkufuri seluruhnya. Hati-hati itu. Yang kedua, beriman bahwa nabi pertama adalah
Adam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi wassalam. Yang ketiga, meyakini ada rasul yang paling utama, yaitu ulul azmi yang kita bahas tadi. Siapa? Nimin. Ya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad salawatullahi alaihim wassalamuhu. Yang keempat, ajaran semua rasul ya itu sama. Apa? Berdakwah, dakwanya tauhid. Untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, ya. Dan meninggalkan kesyirikan. Walaupun, nah ini tanda kutip, poin di sini, syariatnya berbeda. Ajarannya sama, dakwah tauhidullah wajtinabu as-syirk, walaupun syariatnya berbeda. Ya. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Ini dibaca semua. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. nabi yang wajib diikuti. Ada yang pertama, ta'atun fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Dan yang ketiga, alla yu'badu Allah, alla yu'badallah, tidak boleh beribadah sesuai dengan, kecuali dengan syariat Nabi SAW. Beribadah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Kemudian yang terakhir, ikhwana azanalaikum, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu para rasul. Yang hulu maksudnya? Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi. Rasul yang paling utama, penerima syafaatul uzma. Nanti syafaatul uzma, ya nanti pada di saat padang mahsyar, tidak ada yang berani, oh kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, oh enggak kepada Nabi Musa, oh enggak kepada Nabi Isa. Nanti lahirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Yang sudah lama berdiri di padang mahsyar. Syafaatul uzma. Kemudian itu syafaatul uzma ini makanya maqamam muda. Bahkan beliau juga lah pemegang pintu kunci surga. Dan pertama kali yang masuk ke surga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad juga lah yang pertama kali masuk surga. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat. Dua rukun, yaitu rukun yang ketiga, rukun keempat, sama manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla
ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 40.